warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan khairan thayyiban mubarakan fih wa kan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu, siang hari ini kita bisa lanjut ke sesi yang ketiga untuk kelompok 3 ya. Sebelumnya teman-teman ibu-ibu sudah 7 orang menyelesaikan ujian komprenya. Cukup lama juga waktu yang dibutuhkan, lebih kurang hampir 2 jam terus selesai, lebih kurang hampir 2 jam. Nah, kita hari ini, siang ini mudah-mudahan nanti menjelang asar bisa kita tuntaskan ya. Nanti ada 5 pertanyaan yang akan diajukan berkaitan dengan bagaimana ibu-ibu mengembangkan modul ajarnya. Ada 1 pertanyaan berkaitan dengan modul proyek dan 1 pertanyaan tentang pembuatan proposal penelitian tindakan kelas yang sudah ibu-ibu selesaikan. Nanti sistem pertanyaannya kita sistem paralel ya. 1 soal nanti akan bergantian menjawab. Nah, mungkin yang pertama misalnya ada 1 soal yang pertama saya minta dulu Bu Devi, kemudian lanjut Bu Nel, lanjut Bu Suryani. Nah, soal yang kedua bisa saja yang pertama saya minta Bu Nel, kemudian Bu Devi, kemudian Bu Suryani, yang ketiga mungkin Bu Suryani duluan gitu ya. Tapi untuk 1 soal yang sama diselesaikan dulu ketiga-tiganya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nanti biar aman, biar fokus, nanti siapa yang ditanya atau yang menjawab saja yang menghidupkan speaker. Yang belum gilirannya untuk berbicara, dimatikan saja dulu speakernya. Ya, oke. Baik, kita awalilah dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Saya akan mulai dengan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama. Ibu-ibu dalam mengembangkan modul ajar, ya modul ajar pada kurikulum Merdeka ini kan pastinya tidak lepas dari teori-teori belajar. Ya, ada teori-teori belajarnya. Nah, coba silahkan ibu-ibu paparkan apa saja teori belajar yang menjadi dasar ibu-ibu dalam mengembangkan modul ajarnya. Ya, mau 1, 2, 3, 4, 5 terserah, sampaikan saja berapa yang dikuasai. Kesempatan pertama diberikan kepada Ibu Devi. Silakan Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang teori belajar yang akan berkaitan sebagai landasan pembuat perangkat pembelajaran kami, Bu. Yang pertama itu mungkin teori belajar behavioristik. Nah, pembelajaran ini lebih berfokus kepada perubahan tingkah laku karena adanya stimulus dan respon. Stimulus dan respon ini dapat diukur dan dapat diamati. Kemudian ada juga di dalam teori ini reinforcement atau penguatan, kemudian pengulangan. Nah, dalam implementasi dan pembelajarannya itu juga kita gunakan seperti kita pemberian reward, hukuman, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah teori belajar kognitivisme. Nah, kognitivisme di sini lebih ke pengetahuan dan dinilai itu bukan hasil tapi merupakan prosesnya yang dinilai. Kemudian di situ ada proses mental, proses pemrosesan informasi, kemudian mengevaluasi, kemudian mengolah informasi tersebut. Itu untuk kognitivisme. Dalam pembelajaran kita itu tidak hanya stimulus dan respon yang dinilai, namun hasil atau prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah konstruktivisme. Nah, konstruk itu adalah membangun. Jadi di sini sebagaimana siswa baik secara individual
maupun berkelompok, membangun pemahaman yang baru yang dikaitkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah ada. Itu yang untuk konstruktivisme. Kemudian yang keempat itu ada humanistik atau humanisme. Humanisme itu adalah teori belajar yang memanusiakan manusia yang pada akhirnya akan pengaktualisasian diri bagi siswa itu. Kemudian bagaimana implementasi dalam pembelajarannya? Nah, yang pertama itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas, kemudian partisipasi aktif siswa, kemudian mengemukakan pendapat. Kenapa di sini mengemukakan pendapat itu sangat diperlukan di humanistik ini? Karena poinnya adalah memanusiakan manusia. Jadi terbuka bagaimana siswa itu berpartisipasi aktif. Kemudian yang terakhir ada teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik ini dia lebih memfokuskan ke bagaimana cara belajar. Nah, mungkin cara belajar di sini dimaksudkan adalah menggunakan strategi apa, menggunakan model pembelajaran apa, sehingga pembelajaran itu dapat dicapai dengan baik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu kan teori secara umum, teori belajar secara umumnya ya. Bisa enggak Ibu mengaitkan dengan modul ajar Ibu? Nah, contoh misalnya yang behaviorisme Ibu pakai di sini, yang cybernetik contoh penerapannya di modul ajar seperti ini. Nah, coba bisa enggak Ibu? Kalau teori behaviors ini digunakan pada saat pemberian penguatan atau reinforcement, baik berupa reward kepada siswa yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan baik. Kemudian kalau untuk konstruktivisme ini digunakan untuk CP, capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka tersebut menggunakan konstruktivisme. Lebih poinnya ke situ, Bu. Kemudian kalau untuk kognitivisme ini, yaitu proses pembelajaran, yaitu proses mentalnya itu dalam pembelajaran model pembelajaran PBL yang saya pilih. Problem based learning yang saya pilih melalui beberapa sintak pembelajaran. Nah, di situ terdapat teori belajar kognitif. Kemudian kalau untuk sibernetik, ini berlaku untuk pemilihan model atau strategi cara-cara belajar seorang guru. Nah, kalau saya di sini dalam model ajar saya menggunakan model pembelajaran PBL seperti itu, Bu. Kalau pendekatan TPACK, Ibu menggunakan teknologi itu, kira-kira ada teori belajar cybernetik enggak di situ? Ada, Bu. Nah, kenapa enggak terbayang sama Ibu menyampaikan itu tadi? Ada ya? Iya, Bu. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Konstruktivisme dan kognitivisme itu mungkin di model ya, mengkonstruk pengetahuan melalui sintak-sintak dari problem based learning. Iya. Oke, baik. Makasih Bu Devi. Silahkan Bu Nel, dipaparkan Bu Nel tentang bagaimana penguasaan teori belajar yang Ibu jadikan dasar pijakan ketika Ibu mengembangkan modul ajarnya. Silahkan Bu. Baik Bu, terima kasih. Adapun teori belajar yang dikembangkan, yang pertama adalah teori behaviorisme, atau teori ini lebih menekankan pada perubahan tingkah laku. Pembelajaran terjadi melalui perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Perangkat pembelajaran yang berdasarkan pendekatan behaviorisme ini berfokus pada penguatan dan pengulangan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah kognitivisme, yaitu pendekatan kognitif yang memandang pembelajaran sebagai proses mental yang melibatkan penerimaan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi. Perangkat pembelajaran yang didasarkan pada teori kognitif sering menekankan pada pemahaman pemecahan masalah dan penerapan pengetahuan. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori konstruktif ini berpendapat bahwa pembelajaran terjadi melalui konstruktif pengetahuan oleh individu, melalui pengalaman dan refleksi. Perangkat pembelajaran yang didasarkan pada konstruktif ini mendorong siswa untuk aktif berpartisipatif dalam
dalam pembelajaran, berkolaborasi dengan teman sebaya, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Yang keempat yaitu humanisme. Pendekatan humanisme menempatkan pemerhatian pada kebutuhan dan potensi individu dalam proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang berorientasi pada humanistik mendorong pengembangan pribadi, otonomi, dan penghargaan diri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Kalau kaitannya dengan modul, mungkin Pak di modul Ibu pada bagian mana itu teori belajar itu yang jadikan pijakan? Bisa mungkin? Mungkin pada teori behaviorisme itu, Bu, tentang pemberian penguatan pada siswa tentang apa yang telah dipelajarinya gitu, Bu. Baik. Cukup Bu Nel, ada lagi mungkin Bu Nel yang mau ditambahkan? Yang kedua mungkin tentang konstruktivisme, yaitu di dalam model pembelajaran, dalam untuk mencapai capaian pembelajaran, kita ada melakukan refleksi. Mungkin di situ kita bisa menerapkan dengan model konstruktivisme ini untuk dalam pembelajaran, untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh, oke. Baik. Silahkan Bu. Terima kasih Bu Nel. Silahkan Bu Suryani. Menariknya, dalam teori pembelajaran itu ada beberapa teori. Yang pertama itu teori behaviorisme, itu pembelajaran yang terjadi melalui perubahan tingkah laku dengan adanya respon dan stimulus. Jadi setiap dalam pembelajaran itu ada respon dan stimulus dari peserta didik dan pendidik. Kemudian kognitivisme itu teori yang memandang pembelajaran itu sebagai proses mental yang melibatkan pemrosesan dan penyimpanan informasi itu dalam pemahaman, pemecahan masalah, ataupun penerapan pengetahuan. Sedangkan konstruktivisme itu teori konstruktivisme itu itu pembelajaran yang berkolaborasi dengan teman sebaya, pemecahan masalah, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Jadi ketika dia melakukan percobaan seperti melakukan praktek, dia akan memahami, berkolaborasi dengan temannya, berpartisipasi dalam bekerja kelompok, itu di dalam modul ajar ya Bu ya. Kemudian dia juga membangun pemahaman, oh dengan percobaan ini yang dihasilkan. Kemudian humanisme itu memang dalam pendekatan humanisme itu menempatkan perhatian pada kebutuhan atau potensi yang ada dalam proses pembelajaran. Kemudian sibernetik itu dalam komunikasi dan pendapatan informasi seperti dalam di dalam seperti video pembelajaran atau dalam menampilkan materi PPT. Santai Bu, santai. Enjoy. Saya enggak ada kejar-kejar Ibu. Pokoknya sampaikan aja apa yang Bu pahami, apa yang Bu ketahui berkaitan teori. Sampaikan saja. Saya enggak buru-buru gitu. Saya Kemudian dalam dengarkan. di dalam modul ajar itu teori behaviorisme itu ditemukan ketika guru menyampaikan kemudian siswa merespon. Kemudian di dalam kognitivisme itu siswa diberi permasalahan seperti kalau dalam pembelajaran yang saya tampilkan kemarin itu seperti disuruh salah seorang peserta didik itu untuk tampil mengerjakan sesuatu, kemudian anak-anak yang lain disuruh mengamati apa sesuatu itu bisa terjadi. Kemudian dalam model pembelajaran juga kalau kognitivisme dan konstruktivisme itu juga bisa diterapkan dalam model pembelajaran itu PBL, itu pemecahan masalah dan
Udah sampai itu aja itu Bu. Deh, baik. Hanya itu yang bisa saya. Ya, nggak apa-apa. Nah, lanjut berikutnya soal yang kedua. Eh, Ibu-ibu, Ibu Nel, Bu Devi, Bu Suryani, itu ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, ada pendekatan TIPEK, teknologi, ada analisis bahan ajar, apakah menggunakan atau model yang diterapkan, apakah menggunakan problem based learning atau project based learning. Rekan kepada saya bagaimana cara ibu-ibu bisa membuat TP, ATP, kemudian menetapkan apa bentuk pendekatan TP ACK yang digunakan dalam pembelajaran pada modulnya itu, kemudian apa itu PBL, apa itu PJBL. Silahkan. Silahkan Bu Devi kembali. Bu Devi saja. Ya, baiklah Bu. Eh, yang awal saya mau jelaskan itu adalah masalah CP. Nah, dari CP itu nanti akan diturunkan ke TP. CP itu adalah kompetensi pembelajaran harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Nah, pada CP ini nanti akan diturunkan atau disusun menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini bisa kita menggunakan 3 langkah, baik itu kita rumuskan langsung, kemudian bisa juga kita secara menentukan kompetensi atau ruang lingkup, kemudian yang ketiga lintas elemen CP. Ya, kemudian kalau yang kemarin saya pilih kompetensi dan ruang lingkup untuk menentukan tujuan pembelajaran di modul pembelajaran saya, Bu. Kemudian dari TP ini nanti akan dirumuskan ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini nanti barulah ke proses pembelajaran yang tersusun dari mulai kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Ya, mungkin itu, Bu. Terus, nah, itu kan baru menyangkut TP ATP-nya. Yang Ya, Bu. TIPEK-nya bagaimana? Pendekatan TP ACK, project problem based learning, project based learning bisa diuraikan? Oh iya, TIPEK dalam pembelajaran saya itu menggunakan eh, menggunakan video, juga menggunakan PPT. Nah, TIPEK ini kepanjangannya adalah Technological Pedagogic Content Knowledge. Nah, pada teknologi ini yaitu bagaimana seorang guru menggunakan digital sebagai pembantu dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk pedagogik ini adalah bagaimana seorang guru menguasai proses pembelajaran dengan menggunakan strategi. Nah, strategi yang digunakan dalam modul saya adalah PBL. Nah, PBL ini adalah suatu model pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, apa saja sintaknya? Sintaknya ada 5. Yang pertama adalah orientasi peserta didik. Kemudian yang kedua pengorganisasian siswa untuk belajar. Kemudian yang ketiga itu adalah pembimbingan, penyelidikan, baik itu individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat itu adalah menyajikan hasil dari pemecahan masalah. Dan yang kelima, evaluasi atau analisis pemecahan masalah tersebut. Nah, mungkin itu Bu yang dapat disampaikan. Ya, Bu. Baik. Kalau berkaitan dengan project, ada mungkin yang bisa disampaikan? Itu kan problem based learning. Kalau Ya, Bu. project based learning ada Oh, project. ada mungkin pengetahuan Bu Devi tentang project based learning? Oh iya, project Nah, based kalau ada, learning. Iya, Bu. Project based learning ini adalah yang berkaitan dengan proyek ya, Bu. Nah, berkaitan dengan proyek ini ada 6 sintak pembelajaran yang diketahui, baik itu pertanyaan mendasar, kemudian menentukan jadwal, menentukan tema proyek, sampai terakhir saya lupa juga Bu bagian yang 6 sintak tersebut. Nah, di sini perbedaan antara PJBL dan PBL ini sama-sama sebenarnya tentang masalah juga, menemukan suatu masalah, namun PJBL ini adalah lebih ke produknya, lebih ke produk, kemudian membutuhkan waktu yang
lama juga kalau menurut saya. Nah, sebenarnya kemarin RPP kedua pengennya PJBL, Bu, karena simulasi pernapasan manusia. Tapi karena harus sama, makanya diambil jadi PBL semuanya. Ya, begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, dari awalnya sudah PBL ya. Iya, Bu. Kan satu model yang kita pakai. Oke, baik. Terima kasih Bu Devi. Lanjut Bu Nel, silakan. Ya, baik, Bu. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Coba Ibu paparkan bagaimana pendekatan TPA Cika tentang model problem based learning dalam pembelajarannya atau project based learning dalam pembelajarannya. Bisa Ibu jelaskan itu? Ibu jelaskan dengan tersebut. Ya, Bu, saya coba, Bu. Dalam untuk merumuskan CP, kita berdasarkan dari CP atau capaian pembelajaran yang mana CP ini merupakan suatu pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik gitu, Bu. Kemudian setelah kita ada CP, kemudian kita akan menentukan TP atau tujuan pembelajaran apa yang akan kita lakukan pada hari tersebut misalnya. Setelah itu setelah tujuan pembelajaran baru kita melakukan aluan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini kita apakah namanya tuh? Tadi. Setelah itu setelah kita melakukan alur apa namanya slide itu namanya Bu, slide apa namanya tuh PPT. PPT ya Bu, PPT. Nah, PPT. Nah, kemudian setelah itu dalam kegiatan inti itu setelah siswa diberikan video dan PPT, siswa dibagi beberapa kelompok, kemudian siswa beraktivitas secara berkelompok dengan melakukan percobaan sederhana untuk menemukan sebuah fenomena di mana dengan hasil percobaan itu siswa dapat menganalisis atau mengidentifikasi ataupun mengetahui apa yang terjadi dari yang dia lakukan atau yang dia lakukan dalam percobaan tersebut. Jadi siswa mencari tahu sendiri gitu, Bu. Bukan diberitahu apa yang terjadi dari percobaan sederhana tersebut. Jadi siswa bisa mencari tahu sendiri. Kemudian siswa juga dibimbing dalam penyelidikan itu, kemudian dibimbing juga dalam penyajian hasil. Nah, dalam penyajian hasil itu siswa dipandu atau digiring melalui pertanyaan-pertanyaan apa yang terjadi dengan atau fenomena apa yang terjadi di saat dia melakukan percobaan sederhana tersebut. Kemudian karena kemarin itu saya materinya tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, dari percobaan tersebut siswa dapat mengetahui fungsi dari bagian tubuh yaitu tentang batang, apa fungsi batang tersebut, sehingga setelah fenomena itu dilihatnya dia dapat menemukan bahwa fungsi batang itu adalah mendistribusikan air ataupun makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi siswa sendiri dapat mengetahui hal itu sendiri atau mencari tahu sendiri seperti itu, Bu. Kemudian setelah itu dilakukan menganalisis atau mengevaluasi proses kegiatan siswa tersebut. Setelah itu siswa juga diberi diberikan kesimpulan tentang kegiatan dia kegiatan yang berlangsung pada hari itu. Itu, Bu.
Itu saja ya. Baik. Lanjut Bu Suryani. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, kita melihat dari capaian pembelajaran pertama kali. Kemudian kita rumuskan tujuan pembelajaran yang terdiri dari konten dan kompetensi. Maksudnya apa materi yang akan dicapai, kemudian kompetensi apa yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian ditentukan kriteria ketercapaiannya atau KKTP dalam apa yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran. Kemudian ditentukan alur tujuan pembelajaran. Dari alur tujuan pembelajaran kita menentukan asesmen awal. Kemudian membuat modul ajar. Modul ajar yang terdiri dari 3 komponen itu informasi umum. Yang informasi umum itu identitas, kompetensi awal, kemudian elemen dan subelemen yang ada dalam profil Pancasila dan PPRA. Kemudian kita tentukan sarana dan prasarananya. Kemudian model pembelajarannya. Kalau saya memakai model PBL. Kemudian baru kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, kemudian ke kegiatan akhirnya itu asesmen, melakukan refleksi dan remedial dan pengayaan. Kemudian di dalam PBL itu ada beberapa sintak, itu mengorientasikan pada masalah, kemudian mengorganisasikan dan membimbing siswa dalam diskusi kelompok, kemudian siswa disuruh menyampaikan hasil karyanya dan menganalisis dari hasil pembelajaran. Kemudian di dalam kemudian menghasilkan proyek itu ada beberapa kegiatan proyek yang akan dihasilkan. Yang pertama itu mengorientasikan, kemudian konstekstual apa yang ada yang bisa diangkat yang ada di sekitar sekolah, kemudian baru di pengenalan, kemudian kita melakukan aksi, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Dalam titik yang digunakan yaitu media video pembelajaran ataupun PowerPoint itu untuk mendukung pengajaran dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Mungkin enak itu, Bu. Baik. Baik, Bu Suryani. Itu ya. Tapi artinya Ibu sudah bisa memahami bagaimana Ibu merumuskan TP. Ibu Devi, Ibu Nel juga bagaimana merumuskan TP, membuat ATP, kemudian pendekatan TP ACK, model dan pembelajarannya sudah mulai bisa memahami lah ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, mungkin bisa Ibu paparkan ke saya, ya Ibu paparkan tentang modul ajar yang sudah Ibu tulis, Ibu kembangkan. Coba disampaikan apa materinya, apa tujuan pembelajarannya, apa metode yang digunakan, apa model yang diterapkan, bagaimana instrumen asesmennya. Mungkin bisa dipaparkan. Silahkan Ibu Suryani. Ibu paparkan ke saya secara garis besar ya. Jangan Ibu bacakan detail. Secara garis besar tentang modul ajar yang sudah Ibu bikin. Tujuannya, materinya apa, metode yang digunakan dalam pembelajarannya apa, modelnya apa, instrumen asesmennya seperti apa. Atau asesmen apa saja yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut. Silahkan. Dalam modul pembelajaran yang pertama kali itu kita membuat yang pertama itu kita identitas, kemudian kompetensi awal, apa kompetensi awal yang telah dimiliki oleh peserta didik, kemudian apa elemen dan subelemen yang ada yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatal lil Alamin. Kemudian kita membuat sarana dan
menentukan sarana dan prasarananya, kemudian baru tujuan pembelajarannya itu mendeskripsikan karakteristik wujud zat dan perubahannya wujud zat, kemudian pemahaman bermakna agar anak-anak dapat peserta didik dapat mengetahui apa saja karakteristik karakteristik wujud zat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita memberikan pertanyaan pemantik yang memancing peserta didik untuk menarik atau pertanyaan pemantik itu untuk menarik siswa untuk mengetahui sampai di mana pemahamannya. Kemudian masuk ke kegiatan pendahuluan itu kita mengorganisasikan, kemudian apersepsi, kemudian memberikan motivasi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, itu tujuan pembelajarannya, itu mendeskripsikan karakteristik wujud zat, dan kemudian melakukan langkah-langkah kegiatan, yaitu yang pertama mengorganisasikan siswa membentuk kelompok, kemudian setelah diorganisasikan diberi apa namanya, lembar kegiatan yang akan dikerjakan oleh siswa, itu kemudian dipandu dan peserta didik itu menyampaikan hasil karyanya ke depan, kemudian baru kita memberikan yaitu analisis terhadap dari materi yang diterangkan, kemudian memberikan penguatan, kemudian asesmen yang digunakan itu asesmen diagnostik keterampilan dan kognitif, kemudian menggunakan model pembelajarannya yaitu PBL, metodenya ceramah, diskusi dan tanya jawab, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi serta tindak lanjut. Mungkin itu saja, Bu. Baik, saya sambil makan soalnya saya kamera. Oke, lengkap ya, udah lengkap. Silahkan Ibu Nel. Silahkan Ibu Nel paparkan tentang modul ajarnya, tujuan, materi ajarnya, metode, model, dan asesmennya. Baik. Yang pertama untuk yang kita kembangkan itu yang pertama kita buat adalah identitas, yang dimana dalam identitas itu kita ada tuliskan satuan pendidikan, kemudian apa mata pelajarannya, kemudian alokasi waktunya, kemudian kita tuliskan tujuan pembelajaran serta indikator pembelajaran, dan yang seterusnya kita buat kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran kita harus ada pendahuluan. Pada pendahuluan yang pertama kita lakukan adalah kita buka dengan salam, kemudian kita menanyakan kabar siswa, kemudian kita lanjut dengan berdoa. Setelah itu kita bisa juga melakukan atau memasukkan ice breaking untuk memusatkan perhatian atau untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Selanjutnya kita dapat melakukan apersepsi, tujuan pembelajaran dan menyampaikan apa manfaat pelajaran yang kita pelajari pada hari ini atau hari itu. Sering terlempar tadi. Silahkan Bu Nel. Ya, saya ulang lagi dari awal Bu ya. Untuk menyusun modul ajar kita awali dengan membuat identitas. Di mana dalam identitas tersebut kita harus mencantumkan satuan pendidikan kita, kelas atau semester, kemudian mata pelajaran apa. Selanjutnya kita harus menentukan alokasi waktu. Selanjutnya kita menentukan tujuan pembelajaran, dan kita juga bisa memasukkan atau kita harus membuat indikator-indikator pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari itu. Kemudian kita membuat kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran kita ada pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan kita awali kegiatan itu dengan salam, kemudian kita lanjut dengan menanyakan kabar siswa, membaca doa, kemudian untuk memfokuskan atau membuat siswa lebih konsentrasi kita bisa beri ice breaking seperti itu. Kemudian lanjut kita memberikan apersepsi kepada siswa. Seterusnya kita menyampaikan apa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari itu.
Kemudian kita juga bisa menyampaikan apa manfaat dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari itu. Kemudian lanjut kita menyampaikan kegiatan pembelajaran dan Oke, Bu Nel. bentuk. Oke, itu bisa saya pahami. Coba Ibu paparkan tentang bagaimana apa media yang Ibu gunakan, terus instrumen asesmen yang Ibu gunakan seperti apa? Ya, media yang dapat kita pakai pada saat pembelajaran bisa berupa video pembelajaran ataupun media konvensional yang namanya Bu, tuh yang alami yang kita bawa misalnya seperti bunga atau akar, contoh-contoh akar seperti itu. Nah, itu media. Kemudian asesmen atau penilaian yang dapat kita lakukan bisa berupa penilaian diagnostis, asesmen formatif, dan asesmen keterampilan. Mungkin itu, Bu. Mungkin maksud Ibu tuh asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ya. Sumatif, ya, Bu. Nah, yang masuk ke Nerafor yang mana tuh? Formatif apa sumatif? Sumatif, Bu. Sumatif. Kalau formatif gunanya buat apa? Untuk proses, dalam waktu kita proses. Dalam proses. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Nel. Silahkan Bu Desi. Ya Bu, Ya. saya akan menjelaskan masalah modul ajar saya. Yang pertama itu adalah adanya identitas yang terbagi 3, ada identitas informasi umum, kemudian ada yang namanya bagian komponen intinya, kemudian terakhir adalah lampiran. Nah, pada bagian informasi umum ini ada identitas, kemudian kompetensi awal yang harus dimiliki siswa sebelum menganalisis sistem pernapasan manusia itu adalah yang pertama mengetahui unsur dan senyawa, kemudian unsur itu ada unsur logam dan non-logam. Itu untuk kompetensi awal yang dipahami. Kemudian profil pelajar Pancasilanya yang saya ambil itu ada 3, yaitu beriman kepada Allah, kemudian kreatif, dan kritis. Sedangkan PPRA-nya itu ada saya ngambil SAMU, toleransi, dan juga ada dimensi inovatif, tawawud ibtikar ya Bu, lupa saya Bu. Nah, itu untuk PPRA-nya. Kemudian pada bagian komponen intinya, di situ ada tujuan pembelajaran yang di modul saya ambil adalah dengan melalui diskusi dan pengamatan, siswa dapat menganalisis sistem pernapasan manusia dengan benar dan tepat. Nah, indikatornya itu ada 3. Yang pertama adalah siswa dapat mendefinisikan apa itu bernafas, kemudian menyebutkan organ-organ pernafasan. Yang ketiga adalah menganalisis fungsi dari setiap organ pernafasan. Itu indikatornya. Kemudian seperti biasa kegiatan diawali yaitu pendahuluan. Di situ ada orientasi, kemudian motivasi, dan juga persepsi. Kemudian langsung masuk ke kegiatan inti. Pada saat kegiatan inti, di sini digunakan PBL, Problem Based Learning. Model pembelajaran PBL ini ada 5 sintak pembelajaran. Nah, pada pembelajaran pertama itu adalah orientasi terhadap masalah. Nah, di sini akan ditanyakan sebuah video, kemudian PPT, dan juga mengajak siswa mempraktekkan menghirup udara, kemudian mengeluarkannya. Nah, itu untuk anak kinestetik. Kalau untuk anak visual, kita gunakan PPT, dan untuk anak yang auditori, kita gunakan video pembelajaran. Nah, itu pembelajaran diferensiasinya. Kemudian dengan mengamati video tadi, maka siswa akan menemukan suatu permasalahan yang ada di sana, kemudian dia akan nanti pada fase keduanya itu, langkah keduanya adalah pengorganisasian dalam kelompok. Nah, di sini nanti terbagi dalam beberapa kelompok. Nah, pembagian kelompok disesuaikan dengan asesmen diagnostik yang di awal tadi, yaitu dengan mengumpulkan atau mengelompokkan gaya belajarnya masing-masing. Nah, di sini berdiskusi bersama kelompok. Nah, di sini terjadi penyelidikan, membimbing penyelidikan individu atau berkelompok. Nah, kalau dalam modul saya itu berkelompok.
Di sini nanti setiap kelompok bekerja bersama kelompoknya, kemudian guru sebagai fasilitator berkeliling di kelas mengamati, apabila ada pertanyaan maka dibantu menjawab. Kemudian kalau untuk yang terakhir itu asesmen penilaian pencapaian tujuan pembelajarannya adalah digunakan ada 3, yaitu asesmen diagnostik yang di awal, itu gunanya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan atau kesiapan belajar siswa. Kemudian yang kedua, asesmen formatif itu dilaksanakan pada saat pembelajaran sebagai dasar melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga adalah sumatif. Sumatif ini dilaksanakan pada akhir pembelajaran, yaitu pada saat beberapa tujuan pembelajaran telah tercapai, maka dilaksanakan sumatif seperti itu. Kalau untuk penilaian aspek sikap, itu bentuk penilaiannya ada observasi, kemudian instrumen penilaiannya format pengamatan sikap. Nah, pengamatan sikap ini bisa kita lakukan pada saat proses pembelajaran dalam berkelompok maupun secara individual. Kemudian aspek penilaian yang kedua, pengetahuan, ini kita menggunakan asesmen formatif kognitif, kemudian menggunakan soal evaluasi, dan ini dilaksanakan setelah pembelajaran. Kemudian yang terakhir keterampilan. Keterampilan ini juga menggunakan observasi atau pengamatan dengan instrumen penilaiannya adalah format pengamatan keterampilan atau keterampilan. Nah, pada saat berdiskusi dan juga mempresentasikan kelompok, di sini juga bisa diambil penilaian tentang keterampilan tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pertanyaan yang ketiga, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Tadi ibu-ibu sudah menyampaikan ada yang materinya di bidang IPAS, ada yang bahasa, ada yang matematika gitu ya. Nah, materi itu kan apa namanya? Istilahnya ada advanced material gitu ya. Ada tentang apa materinya, mengapa materi itu penting diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya gitu ya. Kemudian materi itu juga ada dimensi pengetahuannya. Bahwa ibu-ibu sebelum menyampaikan konsep tentu berangkat dari fakta dulu. Tentu dimensi pengetahuan dari materi itu ada fakta, ada konsep, ada prosedur, ada metakognisi gitu kan. Nah, sekarang tolong Ibu paparkan apa materinya, mengapa materinya itu penting, bagaimana cara mengajarkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan materi, pada aspek dimensi pengetahuan, jelaskan apa faktanya dalam kehidupan sehari-hari, apa konsep yang ingin disampaikan dalam materi tersebut, mungkin kalau ada prosedurnya seperti apa, lalu metakognisinya bagaimana. Mungkin kita lanjut aja, kita mulai dari Bu Devi. Silakan Bu Devi. Ya, Bu, di sini Devi akan menjelaskan masalah materi ajar esensial. Nah, materi ajar esensial ini dalam kurikulum Merdeka itu kita memilih atau merumuskan dulu materi esensial yang harus kita ambil dan harus dicapai oleh siswa seperti itu, Bu. Kalau dalam kurikulum Merdeka kita cuma menghabiskan KD. Nah, kalau kurikulum K13 ya, kurikulum 13 itu kita menghabiskan KD bagaimana KD itu tercapai seluruhnya. Sedangkan dalam Kumer itu adalah kita memilih materi esensial. Jadi materi esensial salah satunya adalah sistem pernapasan manusia. Kemudian materinya itu yaitu menganalisis sistem pernapasan manusia, baik mendefinisikan apa itu bernafas, kemudian itu adalah pengetahuan proseduralnya. Kemudian kalau pengetahuan konseptual faktanya itu adalah kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana bernafas itu menghirup oksigen dan karbon dioksida, kemudian dengan cara seperti itu hikmah yang dapat Ananda ambil apa? Nah, seperti itu kita ajarkan kepada siswa. Maka hikmah yang dapat diambil adalah kita
selalu bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan bentuk yang sebaik-baiknya dengan metabolisme yang sekompleks-kompleksnya. Seperti itu. Kemudian kalau advance material ini itu bagaimana? Nah, bagaimana cara kita mengajarkan kepada siswa kita tentang materi itu, seperti itu. Nah, kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari atau boleh kita praktekkan dengan cara bernapas, dengan cara menghirup. Nah, udara itu masuknya kemana terlebih dahulu Ananda Ibu semuanya. Nah, seperti itu kita ajarkan. Itu bagaimana cara mengajarkannya. Dan kalau dalam modul ajar saya menggunakan PBL, model PBL, Problem Based Learning yang digunakan. Nah, kemudian materi ajar yang bermuatan hot nanti juga akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kriterianya adalah bagaimana kita memilih tujuan pembelajaran ini berlevel tingkat berpikir tingkat tinggi. Nah, dari C4 sampai C6. Tidak hanya proses mengingat, tapi kita memberikan kepada siswa soal hot ini nantinya dari C4 ke C6. Baik itu menganalisis, mengevaluasi, kemudian mengkreasikan. Mungkin hanya itu Bu yang dapat Devi sampaikan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Devi. Sudah jelas itu ya. Silahkan Bu Suryani. Jelaskan tentang dimensi pengetahuan dari materi ajarnya. Jelaskan tentang apa, bagaimana, dan mengapa materi itu penting untuk diajarkan atau disampaikan kepada peserta didik. Silahkan Bu Materi Sur. esensial yang Ya, materinya apa? materi esensial yang materi esensialnya itu tentang perubahan wujud benda, diantaranya karakteristik wujud benda. Materi itu penting dipelajari oleh peserta didik karena di dalam kehidupan sehari-hari itu peserta didik sering menemui berbagai macam benda. Jadi dengan adanya mengetahui bagaimana karakteristik wujud benda itu, para peserta didik itu dapat mengetahui dan membedakan manakah yang dimasuk ke dalam benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Kemudian peserta didik juga dapat mengetahui bagaimana sih ciri-ciri dari karakteristik dari wujud benda tersebut. Kalau benda padat itu di mana ciri-cirinya, kemudian benda cair bagaimana ciri-cirinya, kemudian benda gas juga bagaimana. Kemudian materi tersebut penting diajarkan karena peserta didik harus mengetahui bahwasanya semua semua yang ada di sekitar tersebut merupakan hal yang sangat merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi peserta didik sehingga dia bisa me- sehingga dengan pelajari materi tersebut peserta didik dapat mengelompokkan macam-macam benda atau jenis benda berdasarkan karakteristiknya. Kemudian pembelajaran tersebut bisa disampaikan kepada peserta didik bahwasanya benda-benda yang kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan sesuatu yang harus kita syukuri dan harus kita pelihara, seperti ketika mengajarkan pembelajaran gas itu kita sampaikan kepada peserta didik bahwasanya tanpa adanya udara atau angin itu kita tidak akan bisa bernafas. Kalau seandainya kita membayar udara yang kita hirup, mungkin kita tidak akan sanggup membayar. Kita sampaikan kepada peserta didik, kemudian kita sampaikan juga pada peserta didik bahwa materi-materi yang akan kita pelajari itu sebenarnya juga sudah tercakup di dalam dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada beberapa surat yang menerangkan bahwa uh, di dalam kehidupan itu ada bermacam-macam benda. Itu saja, Bu. Suara Ibu
Suara Ibu belum kedengaran, Bu. Berkaitan dengan metakognisinya mungkin bisa Ibu jelaskan kembali? Ah, Oke, udah berat kepala Bu Suryani, udah pegang kepala Bu Suryani. Ya udah, oke, oke. Lanjut, hilang semuanya, Bu. lanjut Bu Nel. Silakan Bu Nel. Baik, Bu. Tentang materi esensial, Bu. Iya. Eh, materi esensial, materi apa itu materi esensial ini adalah inti dasar dari suatu mata pelajaran atau topik tertentu yang harus dikuasai siswa. Seperti yang saya buat pada modul ajar kemarin tuh, materi yang diangkat adalah tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Kemudian mengapa materi ini harus diajarkan atau kenapa dengan materi ini adalah merupakan apa namanya tuh, karena mencakup dengan konsep atau prinsip dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian bagaimana cara materi ini diajarkan atau proseduralnya adalah pertama kita kenalkan terlebih dahulu atau kita perlihatkan dulu tentang tumbuhan, atau bisa juga kita tanyakan kepada siswa karena yang namanya tumbuhan itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan setiap hari anak-anak atau siswa tersebut melihatnya, mungkin cuman dia tahu, cuman dia tidak memahami oh ini fungsinya, oh ini fungsinya. Setelah belajar mereka diharapkan paham ternyata apa yang mereka lihat tuh ternyata ini fungsinya. Kemudian prosedur cara atau cara penyajiannya setelah kita kenalkan seperti itu, kita lakukan semacam apa namanya percobaan sederhana sehingga siswa menemukan fungsi dari kemarin itu, baru dikatakan satu bagian baru yang ditemukan fungsi dari salah satu bagian tubuh tumbuhan tersebut, yaitu bagian batang saja baru. Mungkin sampai di situ dulu materinya yang disampaikan. Nah, mungkin itu dulu Bu yang bisa saya sampaikan, Bu. Suara Ibu, Bu. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan terakhir untuk modul ajar. Nah, dalam kurikulum Merdeka, ibu-ibu sudah belajar, juga sudah mencoba mengembangkan instrumen untuk asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif, ya. Nah, berkaitan dengan modul ajar yang Ibu sudah bikin, mungkin coba bisa dijelaskan apa saja asesmen yang Ibu-ibu lakukan, bagaimana bentuk asesmennya, dan apa instrumen yang digunakan. Misalnya asesmen diagnostik, maksudnya berupa apa yang dilakukan, tekniknya bagaimana, instrumen yang digunakan apa, kemudian formatif apa, kapan dilakukan, bagaimana tekniknya, instrumennya apa. Begitu juga dengan sumatif, ya. Silahkan Bu Nel dulu menjelaskan. Baik, Bu. Nah, saya akui ini di pas ini nih yang saya kacau kemarin nih pas belajar nih, Bu. Coba, Tapi saya coba juga lah sedikit, Bu. coba. Adapun asesmen yang kita gunakan ada asesmen formatif, sumatif, dan asesmen apa tadi satu lagi? Asesmen formatif kognitif, diagnostik, dan Sumatif. sumatif ya, Bu. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwanya formatif itu digunakan untuk menentukan nilai akhir dan sumatif itu digunakan untuk dalam proses pembelajaran. Terus, Kan saya lagi Bu. oh itu Black saja. ya. Misalnya Kehabisan kan bahan saya. gini, misalnya Ibu untuk formatif, Ibu melakukan teknik melakukan pengamatan misalnya. Nah, pengamatan instrumennya adalah
lembar observasi atau lembar pengamatan. Nanti lembar observasinya dibikin ada indikator-indikatornya, ada rubriknya. Kan tinggal menjelaskan begitu. Nyusun Oh, kalimat oke. bingung. Bingung. Berarti segitu ya, Bu ya? Ya, Bu. Baik. Silahkan Bu Devi. Ya, Bu, Devi akan mencoba menjawab soal nomor 5. Nah, di sini rancangan Devi itu tentang aspek yang dinilai itu ada sikap, ada pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau untuk asesmennya ada asesmen diagnostik, kemudian formatif, dan juga sumatif. Nah, pada saat penilaian sikap ini, Devi menggunakan bentuk penilaian observasi, kemudian instrumen penilaiannya itu berupa format pengamatan. Nah, dilaksanakan selama proses pembelajaran. Ini berbentuk checklist, Bu. Daftar checklist. Kemudian kalau untuk penilaian pengetahuan ini digunakan asesmen formatif kognitif. Nah, di sini adanya instrumen penilaiannya berupa soal evaluasi dilaksanakan setelah pembelajaran. Itu untuk yang tes formatifnya di bagian pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan, tetap menggunakan bentuk penilaian observasi, yaitu dengan instrumennya lembar pengamatan. Ini terjadi atau dilaksanakan pada saat diskusi dan presentasi kelompok. Yang digunakan adalah portofolio hasil dari kelompok masing-masing yang sudah ditampilkan itu untuk keterampilan. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut Bu Suryani. Asesmen yang digunakan dalam pembelajaran itu asesmen diagnostik, itu berupa format. Asesmen formatif itu yang dilakukan ketika dalam proses pembelajaran berlangsung, itu bisa dari penilaian sikap, kemudian keterampilan siswa, kemudian juga asesmen sumatif itu dilakukan ketika akhir dari setelah selesai tujuan pembelajaran. Itu dilakukan asesmen sumatif. Kemudian tekniknya itu bisa Terus kemudian untuk tesnya itu melalui bisa tes lisan atau tes tulis ataupun pengamatan dan wawancara. Hilang pengalaman itu. Yo, diingat lagi, jangan sampai hilang-hilang. Ulang lagi, Bu. Tambah, Bu. Kemudian Allah, kok hilang banget. Asesmen diagnostik, keterampilan dan pengetahuan. Kalau keterampilan di dalam proses pembelajaran dengan mengamati jalannya sikap peserta didik. Kemudian kalau untuk kognitif itu berupa tes tulis ataupun lisan, bisa mungkin itu saja, Bu. Selanjutnya berkaitan dengan modul proyek, ya. Berkaitan dengan modul proyek. Nah, di modul proyek kan Bapak Ibu-ibu selain mengembangkan dua set modul ajar, kan juga kemarin itu ada menyelesaikan satu buah modul proyek. Nah, Ibu-ibu di sana ada merancangnya mulai dari menyusun profil pelajar Pancasila, menyusun profil pelajar rahmatan lil alamin, kemudian menetapkan apa tujuan dari proyek tersebut, apa aktivitasnya ya melalui OKAR, orientasi atau pengenalan,
Ada kontekstualisasi, ada aksi, ada refleksi ya. Kemudian juga melakukan assessment pada kegiatan proyek tersebut. Nah, silahkan Ibu paparkan bagaimana ibu-ibu ini merancang modul ajar proyek P5 PPRA tersebut. Persilahkan. Persilahkan pertama ke Ibu Suryani. Untuk merancang modul PPRA P5 itu yang pertama kita lakukan dulu pengenalan lingkungan apa yang diangkat. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan di sekolah kita, kemudian kita melakukan konteks pengenalan yaitu kepada peserta didik dengan memanggil orang tua dan dari peserta didik tidak kenalkan bahwasanya kita akan mengadakan suatu proyek yang akan menghasilkan sebuah produk di sekolah kita. Kemudian setelah itu kita melakukan setelah pengenalan kita melakukan konstekstual itu dengan kalau kemarin itu tentang kontekstual yang ada yang terjadi yang dibutuhkan di sekolah kita, kemudian lanjut dengan kegiatan aksi. Setelah kita pengenalan, kita panggil narasumber, kemudian melakukan aksi apa yang akan dihasilkan, kemudian kita melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian melakukan tindak lanjut dari hasil yang sudah dari produk yang sudah dihasilkan. Ibu. Oke. Sudah ya? Ya. Silahkan Ibu Devi. Baiklah Bu, nah di sini selain modul ajar yang pertama dan yang kedua, kita akan mencoba merancang bagaimana membuat modul project PPRA. Nah yang pertama itu berkontribusi dengan anggota sekolah, terutama merancang tema yang digunakan. Nah tema yang digunakan di sini kalau saya gaya hidup berkelanjutan, kemudian topiknya itu belajar kelola plastik. Dimensi yang dipakai dalam proyek ini adalah beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian elemennya akhlak terhadap alam, kemudian pada akhir fase nanti siswanya dapat mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah kritis, mengumpulkan informasi tentang bagaimana sampah, kemudian bagaimana pengelolaannya nanti. Kemudian kreatif, kemudian kalau PPRA-nya itu nilai rahmatan lil alaminnya itu dinamis, inovatif, tatawur wa ibtikar, yaitu di situ ada kreatif dan mandiri. Nanti anak-anak bersama-sama kelompoknya bekerja sama, kemudian tasamuh itu ada kolaboratif dan sikap terbuka terhadap teman kelompoknya. Kemudian dari situ timbullah tujuan pembelajaran dari tujuan modul ini, yaitu mewujudkan kesadaran siswa dengan lingkungan dan berperan aktif menjaga dan mengatasi permasalahan sampah terkait pengelolaan plastik secara bijak. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang pertama itu adalah perkenalan. Langkah perkenalan ini anak nanti mungkin pada satu kali pertemuan dikenalkan apa itu sampah. Itu untuk satu kali pertemuan, kemudian pelaksanaannya langsung turun ke lapangan, diambil beberapa buah sampah, ditanya kepada anak Ananda semua. Kemudian pertemuan berikutnya mungkin jenis, kemudian latar belakang sampah itu masih masuk perkenalan. Kemudian langkah kedua kontekstualisasi. Nah, di sini adalah penggunaan plastik dari segi positif dan negatifnya. Di sini juga nanti disediakan tong sampah, kemudian siswa juga bisa memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik.
di sini. Ini itu kontekstualisasinya. Kemudian kalau aksinya ini adalah proyek mengurangi sampah. Disinilah inti dari proyeknya, yaitu upcycle. Kalau recycle itu adalah mencampur ulang kembali sampah, kemudian dijadikan ke satu produk. Sedangkan upcycle ini adalah menggunakan sampah, hanya memisah-misahkan saja, kemudian dibuat suatu produk. Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini adalah ajakan mengurangi sampah plastik. Sampah-sampah itu tidak hanya digunakan, tidak juga dapat ditemui di sekolah, tetapi Ananda juga bisa membawa dari rumah sampah-sampah yang ada di rumah juga, sehingga Ananda bisa mengurangi sampah dengan mengupcycle-nya. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjutnya yaitu bagaimana Ananda semua nanti akan membuat video pembelajaran dari proyek yang akan ditampilkan atau dipresentasikan. Nah, itu mungkin yang dapat Evi sampaikan, Bu. Terima kasih, Bu. Asesmennya ada nggak? Asesmennya Proyeknya ada asesmen. Ada kan? Nah, gimana mengasesmennya? Asesmennya itu kalau di proyek Devi itu lebih kepada rubrik ya, Bu. Rubrik itu misalkan elemen akhlak terhadap alam menjaga lingkungan alam sekitar. Baik kategori mulai berkembang, sedang berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Seperti dimensi bernalar kritis dan kreatif juga menggunakan rubrik, Bu. Oke, berarti ada asesmennya ya? Ada, Bu. Oke. Berarti tetap ada asesmen diagnostik, tetap ada. Bu Surtiani tadi asesmennya ada ya? Bu Sur? Mana Bu Sur? Suaranya, Bu. Tiduran. Bu Sur? Ya, ada Bu. Ada. Ibu tetap ada melakukan Ada, Bu. asesmen pada Asesmen kegiatan proyek? diagnostik. Diagnostik. Ya, asesmen diagnostik. Kemudian nanti ada formatifnya. Setelah berakhir proyek, kemudian formatif ketika berlangsung, kemudian sumatif setelah proyek. Ya, oke, Selesai. baik. Oke, baik. Bu Devi tadi juga ada ya asesmennya. Silahkan lanjut Bu Devi. Bu Devi. Bu Nel. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun langkah-langkah untuk membuat modul ajar P5RA, yang pertama gitu kita menentukan sebenarnya harus ada tim terlebih dahulu. Kalau kita untuk realisasi sebenarnya harus ada tim di madrasah untuk menentukan apa tema yang akan kita angkat misalnya dalam 1 semester ataupun 2 semester tentang proyek ini. Kemudian setelah itu kita mengadakan pertemuan dengan wali murid bahwasanya pihak sekolah ada kegiatan untuk melakukan proyek seperti ini, karena walau bagaimanapun kalau kita meminta siswa melakukan suatu produk tidak akan lepas dari bantuan orang tua. Kemudian setelah kita menentukan apa tema yang akan kita lakukan, mungkin kita untuk ke siswanya lebih melakukan di awalnya itu perkenalan. Di sini saya kemarin itu mencoba memperkenalkan. Perkenalan itu adalah mengenalkan bahan-bahan alam yang dapat diolah menjadi suatu makanan yang mempunyai cita rasa kekinian, karena di zaman sekarang ini banyak siswa ataupun generasi sekarang yang sudah tidak melirik lagi olahan makanan tradisional. Mereka lebih ke makanan yang sistemnya agak elit lah gitu. Ya, jadi kita mencoba kita coba lagi memperkenalkan kepada siswa bahwasanya walaupun bahannya bahan alam yang ada di sekitar kita, kalau kita olah menjadi suatu makanan yang mempunyai yang kita modif dengan model kekinian, akan bisa menjadikan suatu hasil atau proyek yang kemudian, karena saya ambil kemarin temanya kewirausahaan, bisa dijadikan untuk ibaratnya untuk jadikan mata pencaharian lah seperti itu, atau untuk dijadikan suatu usaha
yang menghasilkan. Seperti itu maksudnya, Bu. Yang menghasilkan. Nah, adapun langkah-langkahnya kemarin itu diawali dengan mungkin melalui penayangan video bahwasanya eh, eh, bahan yang berupa singkong tidak saja yang dikenal oleh siswa hanya bisa digoreng seperti itu atau direbus atau dibikin kolak seperti yang sering orang tuanya lakukan, tetapi bisa dijadikan seperti bikin cake, bikin apa kemarin itu saya contohnya kemarin itu getuk yang toppingnya kekinian, ada kejunya, ada coklatnya, atas segala macam lah gitu, ada buah cerinya seperti itu. Nah, jadi Kacimuih itu, Bu. Getuk di orang Jawa, kacimuih di orang kita. Di orang Minang itu enggak kan nih, kacimuih. iya. Kalau kecimik kan diparut, Bu, langsung dikasih gula. Ini enggak. Ya, kalau ini enggak, memang Ini tak direbus kayak dulu. getuk. Oh, Ya seperti getuk, apa cuman ya? topping. Tumbang. Ya lebih kurang seperti itu. Cuman Tumbang toppingnya ya. ada Ada coklat kan. tumbangnya Ya. pakai topping. Iya, 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 iya. Ya kekinian ada kejunya diolah pakai keju, pakai mentega segala macam gitu itu, Bu. Jadi kita kenalkan dulu ini bahan alam yang jangan dianggap oleh siswa ini bahan makanan jadul gitu kan. Jadi kita kembangkan seperti itu, kita kenalkan, kemudian kita kenalkan bahwasanya itu banyak di daerah sekitar kita. Yang paling gampang itu tumbuhnya di lingkungan daerah kita karena iklim kita dan tanah yang ada sekitaran daerah kita memang itu yang paling gampang tumbuhnya selain kelapa dan padi gitu, Bu. Kemudian lanjut ke apanya lagi ya? Asesmennya. Asesmennya ya mungkin asesmennya apa kemarin? Apa asesmen Ibu kemarin? Diagnosis kalau apa kemana. Pokoknya Ada. kita lihat anaknya memang ini udah berkembang atau belum berkembang seperti itu, Bu. Terus? Kemudian aksinya itu anak memang asesmennya itu apakah dia mampu mengolah menjadikan suatu proyek dengan apa yang sudah berdasarkan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Mungkin itu dulu, Bu. Baik. Bu Devi ada direkam, Bu Devi? Oh ya, ada ya. Baik. Sudah 6 pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini berkaitan lagi dengan proposal penelitian tindakan kelas yang sudah ibu-ibu selesaikan. Ya, proposalnya ada 3 bab, ada bagian bab pendahuluan, ada bab kajian teori, dan ada bab metode penelitiannya. Nah, sekarang tolong dipaparkan kembali bagaimana Ibu membuat proposal ini. Misalnya, bab 1, apa saja bagiannya, apa isinya, mungkin bisa Ibu kaitkan dengan PTK yang sudah dibuat, boleh gitu. Tapi yang jelas coba dijelaskan kembali bagaimana Ibu bisa menyelesaikan proposal ini sehingga kemudian bisa selesai proposalnya 3 bab. Silahkan Ibu Suryani. Kan Bu Suryani. Di dalam proposal PTK itu yang bab pertama itu tentang pendahuluan, itu latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang diambil uh, uh, itu tentang rendahnya itu hasil belajar peserta didik di sekolah, sehingga dari latar belakang itu baru diambil rumusan masalahnya, rumusan dan pembatasan masalah itu para guru di Min 2 Kota Pariaman itu sebenarnya sudah mengajar sesuai dengan prosedur, yaitu dengan metode yang seperti ceramah, tanya jawab atau diskusi, tapi belum maksimal. Maka di sini diambil permasalahannya itu mengangkat itu tentang bagaimana cara meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan problem based learning atau PBL. Kemudian tujuannya adalah untuk tujuan dari penelitian ini adalah agar meningkatnya
hasil belajar peserta didik di bidang pelajaran IPA. Kemudian manfaatnya itu sebagai manfaat penelitian ini adalah uh, sebagai sarana untuk pengembangan yang pertama itu sebagai sarana untuk pengenalan sekolah, kemudian bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kompetensi pengembangan guru. Kemudian di bab kedua itu tentang landasan teori yang telah digunakan dalam penelitian, itu PBL, itu Cognition. Dalam PBL itu teori kognitivisme dan konstruktivisme. Kemudian dilihat penelitian-penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian yang sama, kemudian di hipotesis penelitiannya. Kemudian dalam bab 3 itu jenis penelitian kualitatif, kemudian populasi dan sampelnya itu siswa kelas 4 itu sebanyak 16 orang peserta didik, kemudian jenis teknik pengumpulan data, kemudian teknik hanya itu dengan merencanakan, kemudian perencanaan, kemudian dilakukan observasi, kemudian perencanaan, kemudian melakukan tindak lanjut, kemudian kalau dia berhasil di siklus 1, kalau sebelum berhasil di siklus 1, kemudian dilanjutkan ke siklus kedua. Tentu, Bu. Suara Ibu, Suara Bu. Ibu belum, Bu, suara. Suara Ibu nada, Bu. Ya, kayaknya Ibu Suryani ini kalau saya perhatikan dari tadi, kalau dipejamkan matanya, jadi berasa dia kayak membaca layar gitu ya. Jadi lancar dia bicara kalau dipejamkannya matanya. Tapi pas nanti dibuka matanya, bingung dia. Oke, oke. Begitu. Jadi macam-macam cara orang mengingat dan menyampaikan itu, enggak, Bu Suryani? Gugup, Bu. Oke. Ya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, silahkan Ibu Nel, Ibu paparkan kembali lah gimana cara Ibu membuat merancang PTK kemarin, proposal PTK kemarin. Baik, Bu, terima kasih. Yang pertama di bab 1 itu di bab pendahuluan kita harus mencari dulu latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah dan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Adapun kemarin itu yang saya buat latar belakang masalah itu diantaranya itu karena rendahnya nilai pembelajaran IPA siswa kelas 4 di Min 2 Solok. Nah, itu diketahui dari hasil wawancara dengan wali kelasnya. Kemudian ya ada pun identifikasi masalahnya bisa dikatakan karena kurangnya guru memakai model pembelajaran atau lebih ke teacher center. Nah, ya seperti Ya. itu. Patah lidah, Bu. Lanjut, Bu Nel. Kemudian pembatasan masalah kita lebih mengambil ke pertama kerendahnya nilai, kedua kurangnya guru memakai model-model pembelajaran. Itu mungkin pembatasan masalah. Kemudian di bab 2 ada kajian teoritis. Di situ kita memasukkan model problem basic learning. Kemudian dalam kajian teori itu kita memasukkan apa itu pengertian dari problem basic learning, kemudian apa langkah-langkahnya, apa keunggulannya, kemudian kita juga memasukkan apa itu hasil belajar dan pengertian hasil belajar, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil belajar tersebut,
Kemudian karena kita mengambil temanya IPA, kita uraikan juga apa itu pengertian tentang pembelajaran IPA dan apa tujuan dari pembelajaran IPA tersebut. Kemudian apa ya, penelitian yang relevan kalau nggak salah. Kemudian ke bab 3 ada tentang metodologi penelitian. Di situ ada jenis penelitian, kemudian ada setting penelitian, kemudian ada prosedur penelitian. Cuma itu yang bisa, Bu. Oke, baik. Tapi setidaknya Ibu udah bisa menghasilkan sebuah proposal PTK ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sebentar. Laptop saya mau habis baterai. Oke. Alhamdulillah Ibu Devi, Ibu Nel, Ibu Suryani sudah selesai menjawab semua pertanyaan pada ujian kompre kita ini berkaitan dengan perancangan modul ajar, modul proyek, dan Ibu, ya. PTK Devi belum kayaknya, Bu. Ibu Devi belum ya? Saya Belum, Bu. baru aja. Ya, silakan Bu Devi. Ya, Bu. Tapi kalau udah ada nilainya pun nggak dijelasin, Bu, nggak jadi masalah, Bu. Enggak, belum ada nilainya. Oh, belum Itu ya, Bu Bu. Devi ingatkan. Ya, Bu. Nah, baiklah, Silakan Bu Devi. merancang proposal PTK di bab 1 itu ada latar belakang. Latar belakang ini isinya di sini saya uraikan tentang pendidikan dulu, kemudian peran guru baik dalam memilih metode, kemudian apa itu IPA, kemudian pembelajaran IPA, kemudian masalah di sekolah, kemudian observasinya. Nah, masalah di sekolah itu ada kurang aktifnya siswa dalam belajar, kemudian pembelajaran hanya guru saja yang aktif dengan metode ceramah, diskusi, kemudian sumber belajar yang kurang, kemudian model pembelajaran, minimnya penggunaan model pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi yaitu tentang hasil tes, nah KKM-nya diambil 70, kemudian ada 12 siswa yang di bawah KKM, kemudian 9 siswa di atas KKM, itu untuk pembelajaran IPAS, materi sistem pernapasan manusia, kemudian upaya mengatasinya, maka diambillah PBL. Kemudian timbullah judulnya upaya meningkatkan hasil belajar IPAS melalui model PBL kelas 5 -1 kompetensi ini. Kemudian yang B-nya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini ada beberapa masalah. Tadinya kurang aktif, sumber belajar yang kurang, kemudian model pembelajaran yang minim sekali digunakan. Nah, kemudian pembatasan masalah yang saya ambil itu adalah tentang model pembelajaran. Kurangnya guru menggunakan model pembelajaran. Kemudian rumusan masalahnya, apakah PBL nantinya akan dapat meningkatkan hasil pembelajaran IPAS. Kemudian tujuannya, nah tujuannya ini adalah bagaimana PBL dapat meningkatkan hasil belajar IPAS. Kalau manfaat ada bagi siswa, ada bagi guru, kemudian ada bagi kepala sekolah dan peneliti itu sendiri. Kemudian kalau untuk bab 2 itu landasan teori. Landasan teori itu yang pertama kajian teori. Di sini saya membuat pengertian PBL, kemudian karakteristik PBL, kemudian sintak pembelajaran PBL. Nah, kalau hasil belajarnya saya ngambil hakikat IPA-nya, kemudian tujuan IPA itu sendiri, kemudian ruang lingkup IPA dan hasil belajar IPA. Nah, kemudian pada penelitian relevan, sini ada beberapa yang sudah menerapkan PBL, baik meningkatkan kemampuan kritis dan juga meningkatkan pembelajaran IPA-nya sendiri. Kemudian yang C-nya kerangka berpikir, kemudian hipotesis tindakan. Nah, pada bab 3 ini ada metodologi penelitian. Di sini ada bentuk penelitian. Nah, PTK yang saya uraikan di situ dengan 2 siklus dan menggunakan model PBL. Nah, settingnya adalah terdiri dari 25 orang siswa, 13 laki-laki dan 12 perempuan, dengan waktunya dari Juli sampai September. Kemudian rancangan penelitian ini ada 2 siklus, ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian penilaian terakhir atau refleksi.
Nah, kemudian lanjut teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil observasi, yaitu checklist, kemudian mengetahui apakah sintak pembelajaran ini sudah aktif, sudah dijalankan apa belum gitu, udah ada nggak di dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian tes, dan di sini ada formatif dan asesmen sumatif. Kemudian kalau non tesnya unjuk kerja. Kemudian kalau dokumentasinya yaitu foto atau video dalam proses pembelajaran. Kalau teknik analisis datanya saya ngambil data kualitatif yaitu dengan pengamatan, kemudian dengan menggunakan absolut, kemudian kuantitatif, kemudian indikator keberhasilannya apabila memenuhi KKTP 71 sampai 100, kemudian ketuntasan untuk siswanya itu 85%, aktif gurunya itu besar dari 80%, dan keaktifan siswanya itu besar dari 80%. Kemudian yang terakhir itu adalah daftar pusaka. Mungkin itu Bu yang dapat disampaikan. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Udah bisa nih nambah proposal baru lagi, enggak Bu? Udah ngerti kan cara bikin proposalnya? Udah paham ya? Oke, Allah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dah selesai semua pertanyaan saya tanyakan. Ibu-ibu juga sudah berikan jawaban. Alhamdulillah bisa menjawab ya sesuai dengan kemampuannya. Eh, baik Ibu Devi, Ibu Nel, Ibu Suryani. Ternyata Ibu Nel ini kayaknya kalau untuk wawancara lisan lancar sekali. Kan begitu Bu Devi? Iya, lancar kali Bu. Luar Iya, biasa. luar biasa. Terlihat pemahaman beliau ya. Tapi Iya, mungkin Bu. kalau sudah bekerja secara tulisan, mungkin apa terkendala di IT-nya atau gimana kali ya. Ibu Suryani Di samping juga, Ibu Devi juga, ibu-ibu ini ya Kata-kata, Bu. ternyata kalau kita uji secara lisan itu eh, keluar kemampuannya. Pakat-pakatnya ya Bu. Oke, baik ibu-ibu. Sebelum saya tutup, mungkin kembali saya ingatkan nanti kalau lanjut di PPL, jangan lupa tugas-tugasnya dirapiin ya. Setiap tugas yang dibuat itu di cover, dikasih cover PPG-nya. Bu Devi covernya bukan cover kampus atau sekolah ya, covernya cover FTK UIN. Itu kemarin logo. Udah Bu, udah Bu. udah mau. Oke. Mungkin kita foto bersama dulu Bu ya. Oh iya Nanti Bu. dokumentasi Bu. Bisa tolong Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ibu, video saya Ya, belum selesai di-upload nih, Bu. Mungkin agak lambat nanti. Video masih disegerakan ya Bu. belum 60%. Dari tadi lambat Oh, iya iya. uploadannya. Baik, Iya, Bu. baik. Bu Devi bisa di Ya Bu. foto dulu Bu. Iya Bu. 1, 2, 3. Oke. Ya Bu. Sudah Bu Devi? 1, ulang lagi Boleh ya Bu. lagi, Bu Devi. 1, 2, 3. Udah Bu. Oke, sudah. Iya, jangan lupa Bu, ibu-ibu ya kalau yang udah selesai. Astagfirullah, anak bunda nih. Ini ya. Udah ada aja. Di-upload segera ya, karena itu kan nilai praktek nanti digabung dengan nilai baca tulis Al-Quran. Jadi kalau bisa disegerakan, bisa segera saya tonton, bisa saya nilai. Jadi bisa cepat nilai komprenya Dari diolah dan ditayangkan. Itu Bapak linknya Ibu ya Bu. bisa dari tadi belum iya, linknya saja. Nanti saya link klik ke link. mengambil linknya, Bu. Ya. Iya, Ya, Bu. nanti Saya saya tadi Belum saya minta bisa, tambah bantuan. belum link. selesai upload. Kalau saya Oke. minta bantuan Mungkin bikin agak link tadi, Bu, lambat tadi nanti. udah selesai, cuman harus ke situ lagi. Saya ke rumah teman dulu. Minta Oke, bantuan. saya tunggu ya, Nah, ibu-ibu ya. Iya Eh, Bu. Oke, baik. Ya, Semoga mungkin agak semuanya lambat. sukses. Maaf dulu, Bu. Ya, terima kasih Ya, banyak juga ya ya, Bu. ya, banyak Bu sama-sama. atas ilmu dan bimbingannya, Terima Bu. kasih Semuanya banyak, Bu. PPG Bimbingannya. dapat sertifikat PPG dengan segala hak dan Amin. kewajiban yang melekat ya. Heeh, Ya, Bu. ya. Amin. Oke. Semoga semuanya bernilai amal jariah dan nanti berbuah manis, dapat sertifikat PPG, dapat ilmu, dapat teman ya. Iya Bu. Ya, Bu, Oke, dapat teman. oke, baik. Benar, Bu. Baik, Terima Ibu, kasih kita banyak, Bu. akhiri ya. Nah, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Ibu. Ya, sama-sama Ibu-ibu. Oke. Istirahat lagi ya. Kalau semalam begadang berarti istirahat lagi. Jangan pikirkan lagi dulu PG ini gitu. Iya, Bu. Oke. Saya akhiri ya. Kita akhiri ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.